Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa kiranya roh hikmat, wahyu, pewahyuan dari Tuhan turun atas setiap kita, sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca Alkitab, ada hal-hal yang dibukakan, pengertian-pengertian yang membawa kita untuk semakin mengenali Tuhan. Karena tanpa pewahyuan, saya percaya bahwa kita akan mengalami kesulitan untuk memahami Tuhan dengan benar. Ketika Yesus berbicara bahwa dia adalah tubuhnya adalah makanan dan minuman, pada waktu itu banyak sekali murid-murid yang meninggalkan dia. Dan mereka berkata, wah ini kebenaran ini terlalu keras, dan mereka pergi meninggalkan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid yang lain, kepada Petrus, kamu mau pergi juga kah? Jadi ini penting sekali. Dan Petrus berkata, mana mungkin kami bisa pergi, karena perkataan Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu. Jadi di dalam kepengikutan kita kepada Tuhan, saya berdoa supaya kita jangan hanya sekedar agamawi, tapi kita betul-betul mengiring Tuhan, mantap gitu ya, dengan iman, dengan percaya. Karena itu kita perlu mengikut dia dengan hati. Karenanya kita akan semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengenali dia. Tetapi kalau kita ikut Tuhan berdasarkan pemahaman, pengertian kita sendiri, kita semakin pinter, tapi justru kita semakin tidak percaya, kita semakin tidak hidup di dalam prinsip-prinsip Tuhan. Karena itu, ketika kita semakin mencintai Tuhan dengan mengenalinya lewat firman Allah, ini yang perlu kita belajar terus. Kita butuh pewahyuan. Hal yang kita bahas beberapa hari ini adalah ketika kita bisa menghidupi, mengenali firman, salah satu cirinya bukti bahwa firman itu semakin menjelma dalam hidup kita adalah tujuan kita, pandangan kita berubah. Tujuan hidup kita itu jangan hanya cerita tentang hal-hal rohani, pelayanan, tapi ujungnya tetap kepada diri kita. Bukti bahwa kita semakin memahami firman, mengenali Tuhan, tujuan kita pasti berubah. Arahnya itu pasti berubah. Sementara justru kita sedang hidup di hari-hari ini di mana orang mencintai diri sendiri. Fokus orang itu adalah dirinya. Nah ini yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita beribadah, kita mengaku orang Kristen, kita melayani Tuhan. Tapi ternyata itu semua yang kendaraan-kendaraan yang Tuhan kasih itu ternyata arahnya adalah untuk diri kita sendiri. Nah ini yang bahaya. Itu sebabnya dalam 2 Korintus 15, pasal 5 ayat yang ke-15 bahwa Kristus mati untuk semua orang. Supaya kematian Kristus, harga yang mahal itu untuk mengubah tujuan kita. Bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri lagi, tapi hidup bagi Allah. Tuhan Yesus ketika di akhir pelayanannya di dunia, dia berkata, Bapa muliakanlah aku, karena aku telah memuliakan engkau. Dengan jalan apa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku. Karena itu coba renungkan, coba kita evaluasi istilah saya kemarin. Kita perlu mendefinisikan ulang, melihat kita ini arahnya, jalannya, omongnya rohani, tapi ternyata arahnya tetap membangun diri kita sendiri. Hati-hati, jangan sampai kita fokusnya kepada diri kita. Ingat satu hari kita akan tanggung jawab dengan Gembala Agung itu. Kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Karena itu saya mulai mengajak kita bahwa kuncinya salah satunya adalah kita semakin punya hati untuk mengasihi, punya waktu untuk manusia. Dan manusia adalah presentasi daripada hati Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, dia mengurapi aku untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik kepada siapa? Manusia. Untuk menyembuhkan orang-orang yang buta. Melepaskan orang-orang yang tertawan. Arahnya kepada siapa? Manusia. Karena itu kalau kita pelayanan-pelayanan di mimbar, pelayanan-pelayanan tapi kita nggak punya keterbebanan kepada manusia, sementara hati Tuhan, dia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Karena itu orang-orang beragama kita lihat ketika Yesus kumpul dengan orang-orang berdosa, mereka komplain, mereka berkata, wah ini teman-temannya ini orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa. Yesus disebut sahabat orang berdosa. Kenapa? Karena hatinya itu ada. Kita tidak kompromi dengan dosa, tapi kita perlu mencintai manusia. Dan buktinya arah kita semakin berubah adalah kita semakin terbeban. Karena itu Paulus berkata dalam Kolose 1
Ayat 28, 29, ini yang kuusahakan, ini yang kupergumulkan apabila tiap-tiap orang kunasehati. Tiap-tiap orang kupimpin, kubimbing. Kemana fokusnya? Pada kesempurnaan Kristus. Bapak Ibu, lihat apakah kita ini mengikut Tuhan, fokusnya, arahnya adalah kepada diri kita. Kita melayani untuk membanggakan diri kita, mengangkat diri kita, sehingga gampang. Kita jadi orang-orang yang terkadang susah diatur, susah tunduk, kita gampang tersinggung. Sebenarnya kita banyak pemberontakan. Kita nggak mudah untuk diarahkan oleh Tuhan lewat pemimpin-pemimpin kita. Karena itu di tengah-tengah di mana firman Tuhan, ajaran yang benar, ajaran yang sehat itu tidak bisa diterima, akan datang waktunya katanya. Orang pengen mengumpulkan. Jadi orang tidak berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Orang tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Tapi orang berjalan menurut keinginan diri sendiri. Ya, hari-hari ini saya lihat ada orang-orang yang misalnya bagus keterbebanannya. Ya, tapi ketika dia punya uang, lalu dia mulai buka pelayanan. Sementara hidupnya saja, saudaraku, belum menjadi teladan. Gitu loh. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Nggak salah. Tapi menjadi salah ketika kita berpikir bahwa pelayanan itu arahnya kemana? Jangan cuma ngomong mulutnya Tuhan, tapi arahnya tetap kepada diri kita sendiri. Dan Tuhan bergerak itu melalui konsep. Tuhan bergerak itu melalui prinsip-prinsip Alkitab. Ya, ada orang pelayanan tapi tidak terikat dengan gereja lokal. Dia tidak tertanam. Itu jauh lari. Ada orang ngaku pendoa syafaat, tapi dia tidak pernah terikat dengan prinsip Alkitab. Karena itu kita cek nih hari-hari ini. Ya, saya ajak saudara mengevaluasi, merenungkan. Seperti yang saya katakan kemarin. Kita ini mau kemana arahnya? Karena ada jalan yang disangka lurus. Jalan ya. Di pikiran kita ini lurus nih. Kayaknya benar. Ujungnya maut. Nah ini yang bahaya. Ingat saudara. Ego itu, diri kita itu pasti akan membawa kesesatan. Seperti domba selalu tersesat mengikuti jalannya sendiri. Gitu. Orang yang hidup di dalam daging, dia walaupun di luarnya cerita-cerita perkara-perkara rohani, tapi ujungnya selalu daging. Ya, orang yang hidup di dalam daging, dia memikirkan hal-hal yang dari daging, dan ujungnya kebinasaan. Orang yang hidup di dalam roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Roh itu ujungnya damai sejahtera, kehidupan. Ya, bukan pencapaian, bukan ambisi, tapi daging ujungnya adalah kematian. Nah ini penting sekali ketika kita mendengarkan renungan ya ini, kita sedang fokus bahwa salah satu ciri orang yang menghidupi firman Tuhan, tujuan hidupnya berubah. Ya, kalau dulu kita pencapaian untuk apa kata orang. Ketika kita semakin membaca firman Tuhan, kita ngerti banyak hal. Oh seharusnya ini seperti ini. Ya, Yesus datang ke dalam dunia jelas sekali tujuannya. Karena itu ketika dia ditawarkan ya, ketika dia bikin banyak mujizat, pengen dijadikan raja, dipuji-dipuja, dia berkata tidak. Mari kita pergi ke tempat-tempat yang lain. Waktu itu orang berbondong-bondong mencari dia. Jadi hati-hati saudara. Ya, dia berkata kita harus pergi memberitakan Injil dari desa, kota. Karena untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Tujuannya jelas sekali. Saudara, kita ada di dunia, tujuan kita untuk apa? Sayang sekali kalau kita berpikir tujuan kita hanya untuk pelayanan, tujuan kita hanya untuk dapat uang, tujuan kita hanya bekerja, sehingga kita nggak punya waktu mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, saya berdoa dan berharap kiranya renungan ini membuka wawasan kita, membuka pikiran kita. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Bapa, diberkatilah anak-anak-Mu, tercurahlah pewahyuan, inspirasi, sehingga kami bisa melihat panggilan Tuhan dengan jelas. Untuk kami membangun hidup kami terus serupa Kristus. Dan kami menolong tiap-tiap orang di bidang manapun, dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Untuk membawa tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. Tuhan, biarlah kami boleh menjadikan, memberi waktu hidup kami untuk memuridkan orang, menolong orang lain, bertumbuh serupa dengan Kristus. Diberkatilah semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.